Selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Betul, ya anak-anak sudah sehat semua, Sudah mandi, ya, sudah ganteng-ganteng ya Pak Arif Pokoknya ya. Minggu jam 8 harus sudah siap mandi. Dan setengah 9 harus sudah bisa memulai ibadah online-nya. Betul, seperti sekarang ini ya. Iya. Ini Minggu tanggal 15 November 2020. Ditulis ya anak-anak di sana, di bukunya ditulis. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Kudaki-daki. Oh, Kudaki-daki, kita Apa akan judulnya? mendaki. Judulnya Kudaki-daki. Kudaki-daki. Betul, Ya. Pak Arif. Mari anak-anak kita berdiri, kita mendaki gunung yang tinggi. Boleh pakai gerakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo semua gerakannya yang semangat ya, supaya minggu ini anak-anak lebih semangat lagi. Iya betul. Awas, kudaki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Siapa anak-anak? Yesusku. Iya betul, pintar sekali ya Pak Arif ya. Semangat sekali ya. Kita akan berdoa dulu Pak Arif. Ya. Mari anak-anak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Erna. Ya, sikap doa yang bagus ya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh ibadah online, itu tentunya karena kasih setiamu juga anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami juga anak-anak-Mu yang di rumah agar bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan semangat. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Iya. Pak Arif, kira-kira lagu yang kedua kita memuji apa? Bahasa Inggris ya, Waduh, dengan bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris anak-anak ini ya. Latihan bahasa Inggris ya Pak? Jesus in me. Wah, Yesus Tuhan in me. Yesus di dalam Jesus saya. in me, ya betul. Terus I have peace. Peace, damai. Peace, damai.
Terus Jesus in me, Jesus in I me, have I have joy. joy, sukacita. Sukacita. Ada sukacita. Terus Jesus in me, lots of love. Terus apa artinya? Artinya apa? Ayo. Artinya apa? Ayo. Apa Pak Arif? Artinya adalah saya senang Tuhan di dalamku. Tuhan penuh cinta. Ya, penuh dengan cinta. Ya, betul. Mari kita pujikan Jesus in me. Sambil belajar juga ya Pak Arif Ya. ya. Belum hafal enggak apa-apa, nanti di bawahnya ada teksnya. Kita akan belajar sama-sama. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Sekali lagi Jesus in me ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Belajar satu kali lagi anak-anak. Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Iya. Nah, Puji nama Tuhan. iya Pak Semangat Arif. ya. Semangat, Meskipun memuji tidak Tuhan ngerti semangat. artinya semangat itu Wah, ya. nanti bisa ditranslate. Iya, bisa dicari Iya, di betul. Google ya. Oh iya Pak Arif, kita mau mengingatkan kepada anak-anak untuk apa? Persembahannya. Bisa di rumah, amplop sembarang nggak ada Iya, tulisannya. boleh besar, boleh kecil. Ditulisi apa? Persembahan sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu boleh, komisi anak Boleh. Amplopnya bisa, Dikasih nama boleh, enggak juga Iya. boleh. bisa di rumah, kalau ada ya ambil di rumah, kalau nggak ada ke gereja diisi, Iya. dimasukkan di Kotak surat kotak yang dekat surat yang pagar ada gereja. di depan gereja itu. Iya, betul Pak Arif. Oke, nah ini ada contoh, ini ya, ditulisi persembahan Sekolah minggu, ya ya. betul. Oke. Berikutnya anak-anak kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, tabur firman-Mu padaku. Ini juga lagu yang baru tapi mudah. Ya, anak-anak bisa belajar ya. Iya, betul. Ya, tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, Bentuk aku menurut-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu.
agar aku senangkanmu. Kita pujikan sekali lagi, tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku. Pimpin aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu. Agar aku senangkanmu. Bentuk aku menurut-Mu. Bentuk aku menurut-Mu. Agar aku senangkanmu. Ya, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengar sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa sikapnya yang baik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menyertai kami. Sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah meskipun secara virtual. Kami di rumah kami masing-masing tetapi kami dalam hati, dalam persekutuan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi guru-guru kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah anak-anak. Terima kasih, silakan mengikuti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, mengikuti acara selanjutnya. Betul. Mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Ya, puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Ya, kudaki-daki, juga Yesus in me. Jadi penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kita. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Mestinya dibaca dari ayat yang ke-8 sampai 23, tapi saat ini kita akan baca dari ayat yang ke-15 sampai 23. Jadi Bapak Ibu, Mama Papa maupun kakaknya yang menampingi anak-anak kelas Bethlehem bisa disiapkan. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 23. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?"
Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih ingat tentunya ya cerita minggu lalu, yaitu tentang Elisa yang setia. Ya, saat ini kita masih membahas tentang Bapak Elisa, tetapi judulnya ya mungkin anak-anak yang harus menulis ya, di buku, jadi yang nanti dikirimkan jangan salah ya, karena soalnya minggu kemarin itu ada ya beberapa anak yang judulnya kok tidak sama ya, judulnya yang mestinya adalah Elisa yang setia, tetapi ada di situ yang judulnya lain meskipun bacaannya dan bahannya sama. Tapi saat ini biarlah anak-anak bisa menulis dengan judul yang sama, yaitu bahwa Nabi Elisa didampingi Tuhan. Ya, ceritanya pada saat ini dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama tadi, yaitu tentang kerajaan Israel yang bersekutu atau bermasalah dengan negeri Aram. Ya, tentunya ya kalau namanya peperangan, permusuhan itu pasti ada strategi. Jadi bagaimana supaya bisa mengalahkan musuhnya. Begitu juga yang dilakukan oleh kerajaan atau negeri Aram ini, dia juga punya strategi bagaimana caranya untuk mengalahkan kerajaan Israel, yaitu akan menghadang di tengah jalan, bahwa nanti yang biasanya jalannya ini mau dilewati orang-orang atau tentara Israel ini sudah dihadang di sana. Tetapi anak-anak, Nabi Elisa yang didampingi Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, tentu saja juga diberi pengetahuan. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Aram itu Nabi Elisa tahu. Jadi bisa disampaikan kepada kerajaan Raja Israel bahwa harus berhati-hati, mungkin tidak usah lewat jalan itu karena di sana akan dihadang oleh musuh, oleh negeri Aram. Ya, akhirnya bisa berpindah jalan, tidak melewati jalan itu. Ya, mungkin dan bukan hanya mungkin, tentu saja sangat kecewa ya dari pihak negeri Aram loh. Biasanya kan lewat sini, ini kan sudah kita bisa menghadang, kita bisa memusuhi di jalan ini. Kok ternyata tidak lewat? Wah, akhirnya Raja Aram ini marah kepada para pegawai-pegawainya, dikiranya ada yang berkhianat. Ya, pasti di antara kalian ini ada yang berkhianat, memberitahu kepada Raja Israel. Nah, kemudian pegawai-pegawainya ini menjawab, bukan kami ya Tuan, tetapi adalah Nabi Elisa yang memberitahu kepada Raja Israel. Raja Aram ini masih juga marah. Nah, kalau begitu di mana tempat di mana Nabi Elisa sekarang berada supaya kita bisa menangkapnya. Kemudian pegawai ini juga menjawab, ya saya tahu ada di Dotan. Ya oke, kalau begitu malam ini kita akan juga mengirim bala tentara dan juga kereta berkuda untuk mengepung kota Dotan dan kita akan tangkap Elisa. Ya, sampai di Dotan, di tempat Elisa berada waktu malam sampai, kemudian pas pagi-pagi benar, bujangnya yaitu asisten atau yang biasanya melayani Nabi Elisa ini sudah bangun, kemudian melihat di sekelilingnya di luaran itu, loh sangat takut dan kaget karena di sana banyak bala tentara dan juga kereta berkuda mengepung kota Dotan di mana Nabi Elisa berada. Dengan kaget dan panik kemudian berkata atau memberitahu kepada Nabi Elisa,
gawat tuanku. Lah kemudian Nabi Elisa menenangkan si bujangnya ini. Nah, ada apa? Itu bahwa di luar sana sudah dikepung ya, kita banyak tentara yang akan menangkap. Kemudian Elisa yang menenangkan bahwa jangan takut, karena banyak yang menyertai kita itu lebih hebat dan lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ya, bujangnya bingung ya, tengok di mana wong yang menyertai kita mana Tuhan gitu. Akhirnya Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, bukakanlah mata bujang ini supaya bisa melihat. Kemudian dikabulkan dan hamba atau bujang ini bisa melihat pertolongan Tuhan, yaitu melalui bala tentara dan juga kereta-kereta yang dikatakan oleh Nabi Elisa tadi. Setelah berdoa, matanya terbuka, akhirnya bisa melihat. Itulah tentara yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi Nabi Elisa. Anak-anak, setelah itu, setelah ditenangkan dan sudah melihat pertolongan Tuhan nyata bahwa di situ banyak tentara yang akan membela, akhirnya si bujang ini bisa tenang juga. Sementara bala tentara dari Kerajaan Aram semakin mendekat sampai tiba di depan Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berdoa lagi kepada Tuhan, ya Tuhan, butakanlah mata orang-orang ini. Tuhan kembali mengabulkan doa Nabi Elisa. Kemudian orang-orang ini tiba-tiba buta ya. Mungkin karena dalam keadaan buta kita bingung ya. Tadinya bisa melihat, akhirnya gelap ya. Terus kemudian si Nabi Elisa ini berkata, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Mari saya akan menuntun, mengantar kalian untuk menemui orang yang akan kalian cari ya, karena keadaan buta biasanya kita kalau ditolong orang, digandeng, dituntun kan ngikut saja. Begitu juga dengan bala tentara ini yang buta ini juga menurut mengikuti Nabi Elisa ini sampai tiba di tempat yaitu di Samaria. Setelah sampai di sana, kembali Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya membukakan mata mereka. Setelah sampai, mereka sudah bisa melihat lagi matanya, jadi sudah tidak buta lagi. Dengan keadaan yang sudah normal lagi bisa melihat, akhirnya mereka ini juga bingung lagi, heran, loh kok kita ada di tengah-tengah tentara Israel ya, padahal kita tadi kan mau menangkap Nabi Elisa, kok justru sekarang kita yang ada di tengah-tengah mereka, kita sekarang ada di, seakan-akan kita yang menjadi tawanan. Kemudian sang raja Israel ini bertanya, enaknya gimana, diapakan ya orang ini, apakah orang ini akan dihukum ya, atau dibunuh. Kemudian Nabi Elisa ternyata menjawab dan melarang, jangan tuanku, tidak biasanya ya, atau kita akan menghukum para tawanan itu. Sebaiknya kita akan jamu mereka, kita siapkan makanan minuman yang enak ya, supaya nanti mereka bisa pulang kepada tuannya lagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, nyata sekali bahwa penyertaan dan pendampingan Tuhan kepada Elisa ini sangat didengar oleh seluruh kerajaan atau negeri Aram. Semuanya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Akhirnya tidak ada lagi gerombolan-gerombolan yang berani masuk ke negeri Israel. Ya, cerita hari ini anak-anak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Contohnya tadi, karena di saat terjepit Nabi Elisa berdoa supaya para tentara ini dibutakan. Setelah sampai minta supaya bisa melihat lagi, juga Tuhan kabulkan. Dan Tuhan juga menyertai dan menjaga. Dan ini bukan hanya kepada Nabi Elisa saja anak-anak, kepada kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu begitu juga Tuhan sangat menyertai dan selalu menjaga.
Dan kami percaya Tuhan juga terus mengabulkan setiap doa-doa anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, juga ibu-ibu atau kakak-kakak yang mendampingi, sebagai penutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menghafalkan satu ayat, yaitu dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya, anak-anak seperti biasa, nanti kalau sudah dihafalkan bisa dikirimkan ke grup sekolah minggu. Mari anak-anak, kita akan berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami sudah membaca dan kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang penyertaan dan pendampingan Tuhan kepada Nabi Elisa. Kami percaya bahwa Tuhan juga terus mendampingi, menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu.